Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat iChef di rumah, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Atras Mafazi di iChef Podcast. Nah, hari ini mungkin nih teman-teman yang udah menggeluti ekonomi syariah nggak asing lagi nih kayaknya sama Bapak yang satu ini. Alhamdulillah hari ini ada Pak Adi Warman dari founder Karim Consulting Indonesia. Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Sehat berkah insyaallah. Makasih banyak Pak nih untuk waktunya untuk bisa mungkin hari ini sharing ya ke teman-teman sobat iChef di rumah tentang gimana sih Pak waktu perjuangan ekonomi syariah dulu sama yang sekarang gitu. Karena kan kita tahu nih Pak Adi dari awal banget nih menjadi salah satu pelopor perjuangan ekonomi syariah di Indonesia gitu Pak. Ya, sebetulnya sih emang jauh banget. Sekarang sih keadaannya daripada dulu. Dulu ya Pak ya? Dulu mah berjuang sendiri. Kalau boleh tahu gitu, kan Bapak udah mengikuti tentang ekonomi syariah ini dari dulu Pak. Nah, kira-kira waktu itu gimana sih sejarah mula awal cikal bakalnya ekonomi syariah di Indonesia gitu? Iya dulu sih sebetulnya tahun 90 sih, awal-awalnya waktu kita ngomong tentang mau berdirinya Bank Muamalat ya. Iya. Tahun 90 ada debat besar lah tentang bunga bank haram apa enggak gitu. Kemudian Majelis Ulama Indonesia kita bikinlah satu musyawarah lah. Yang hasilnya itu adalah yang mengatakan bunga bank halal ya silakan. Nah yang mengatakan bunga bank haram gimana dong? Nah benar nggak? Akhirnya rekomendasinya adalah karena ada umat Islam Indonesia yang mengatakan berpendapat bahwa bunga bank haram itu ini harus diakomodir juga kan. Maka didirikanlah waktu itu Bank Muamalat tahun 92 tuh. 92 ya pertama kali. Berdirinya ya. Tapi prosesnya yang tadi itu di Cisarua itu tahun 90, kemudian kita bawa ke Presiden Soeharto waktu itu. Dilalahnya itu alhamdulillahnya, wa syukurilahnya. Waktu itu Presiden Soeharto dukung gitu loh. Nyambut ya Pak ya. Iya itu yang buat kita gembira. Berarti benar-benar Pak Adi dari awal inisial Bank Muamalat. Luar biasa. Tapi masih awet muda nih, masih energik ya teman-teman. Rambut udah putih semua. Waktu itu Pak, waktu yang awal tadi Bapak bilang kan dari 90 ke 92 itu ada ya bank pertama kali Bank Muamalat yang berbasis syariah. Nah itu gimana sih Pak? Apakah mudah atau sulit diterima di masyarakat Indonesia gitu? Atau awal-awal itu gimana? Sulit banget ya, karena kan orang nggak ngerti apa itu bank Islam atau itu bank syariah kan nggak ngerti. Apalagi ada istilah-istilah bahasa Arab itu segala macam kan. Jadi penerimaan orang tuh masih nanya nih apa bedanya sama bank konvensional, benar gak? Walaupun antusias orang tinggi karena pengen tahu kayak apa sih. Kayak dulu ada MRT kan orang pengen tahu MRT kayak apa. Sama juga dulu tuh pengen tahu kayak apa sih bank syariah itu segala macam. Sehingga dukungan dari masyarakat juga berjalan dengan baik. Tapi ya kita bank kecil lah, Bank Muamalat dulu modal cuma 100 miliar awal-awal kan. Kemudian berkembang terus. Yang menariknya adalah para pemegang saham waktu pertama kali didirikan itu adalah Presiden Soeharto dengan keluarganya, kemudian para menteri-menteri kabinet semuanya jadi pemegang saham tuh. Luar biasa. Nah, itu yang membuat kita jadi waktu itu ya merasa bahwa alhamdulillah pada saat itu Pak Harto beserta keluarga dan jajaran kabinetnya semua dukung dan percaya ya Pak terhadap itu dia insyaallah. Langkah awalnya. Terus Pak, tapi waktu yang terjadi krisis ekonomi 98, apakah Bank Syariah juga waktu itu Muamalat mengalami ini juga Pak? Mengalami maksudnya masalah perbankan seperti itu, apa bisa bertahan? Kalau 98 namanya krisis perbankan ya, jadi semua bank kena sebetulnya. Tapi kenanya itu di bank syariah nggak separah kenanya di bank konvensional. Benar nggak? Iya Pak. Karena di bank syariah itu setiap uang yang kita kasih kepada nasabah itu harus ada underlying-nya, ada bisnisnya apa sih gitu loh. Rumahnya apa, mau biayain rumah yang mana, mau beli rumah apa, mau beli mobil apa, selalu ada pertanyaan mau pabriknya di mana gitu kan. Sehingga ketika bank-bank konvensional waktu itu kenanya parah, Bank Muamalat nggak separah itu kenanya. Akibatnya ketika banyak sekali bank yang terpaksa di bail out oleh pemerintah dengan BLBI dan sebagainya, Bank Muamalat nggak perlu BLBI karena kita nggak separah-parah itu, benar ya? Luar biasa ya Pak ya. Berarti dengan karena emang konsep ekonomi syariah juga menjadi ini menolong ya Pak ya, nggak terjadinya sampai kolaps bank itu ya Pak ya. Di situ kita baru bilang ya Allah ternyata keren banget loh konsep Islam, Islam ya. Umar the real waktu itu ya Pak kejadian 98 itu ya. 98 bener.
Terus Pak, sekarang pasti Bapak melihatlah apa pergerakan terus juga perjuangan ya umat muslim yang lagi trennya hijrah dan lebih mengenal ya agama, belajar lebih dalam. Nah, kira-kira Pak, maksudnya apa sih Pak pandangan Bapak tentang ya ekonomi syariah pada saat ini gitu kan? Karena kan adanya ya sekarang nih ada Bank Syariah Indonesia, terus juga di DPR juga lagi mau apa diusulkan RUU ekonomi syariah. Nah, kira-kira apa pendapat Bapak terkait hal-hal tersebut? Kita lanjutin cerita dikit lagi kan. Siap. Ketika 98 bank-bank itu pada jebol karena parah sakitnya benar nggak, sehingga ada BLBI, bailout segala macam bank muamalat, enggak. Ini akhirnya memicu ide, terinspirasi Republik ini, sehingga di tahun 98 itu muncul Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah itu. Okay. Jadi kita tuh alhamdulillah banget, kita merasa bahwa kita bank muamalat waktu itu bank kecil, tapi kita bisa menginspirasi bangsa ini untuk bikin undang-undang baru, namanya Undang-Undang Perbankan Syariah, benar nggak? Waktu itu kita ada 3 hal tuh yang mau kita kembangin. Pertama adalah Islamisasi ilmu ekonomi, sasarannya kampus, akademisi dan sebagainya. Yang kedua adalah Islamisasi sistem ekonomi, sasarannya adalah legislatif, yudikatif dan eksekutif. Undang-undang, regulasi itu muncul terus tuh, setelah tahun 98 muncul terus tuh. Yang ketiga adalah Islamisasi perekonomian umat Islam. Nah ini yang barusan ditanyain. Iya. Kan kita nggak pengen dong, bener nggak? Kita ngerti ekonomi Islam di kampus segala macam, belajar, regulasinya udah keluar segala macam. Tapi umat Islamnya nggak bisnis, jadi pegawai semua, jadi orang kelas menengah semua. Nah ini, jadi kita coba sekarang bahwa umat Islam harus sadar bahwa kita juga harus menguasai ekonomi. Gitu kira-kira. Luar biasa nih Pak untuk insight-insight dari Pak Adi ya. Jadi memang kita jangan jadi ya pekerjanya aja Pak ya, tapi bisa memulai usaha segala macam itu ya. Sekarang untuk bisa kita kan kebanyakan jadi kita ada konsumen besar, belum jadi produsen besar. Betul. Jangankan produsen besar, pedagang besar juga belum. bener Pak. Ngapain kita konsumen besar terus, bener nggak? Betul. Terus Pak, sekarang kan memang di mana banyak sebenarnya program-program dari Pak Wapres gitu kan, yang sekarang di pemerintah sekarang concern lah terhadap ekonomi syariah gitu kan. Ya contohnya kemarin juga ada ya wakaf uang yang diinisiasi sama Pak Jokowi juga. Nah terus juga ada ya masyarakat ekonomi syariah juga yang dipimpin Pak Erick Thohir gitu kan. Terus juga ada Bu Sri Mulyani juga ya, masalah di asosiasi itu Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Betul Pak. Nah itu maksudnya gimana sih pandangan Bapak terkait dengan ya para jajaran kabinet itu memegang posisi-posisi jabatan strategis di bidang-bidang ekonomi syariah? Apakah itu sudah cukup pas? Apa gimana Pak? Sebenarnya menurut saya the true win, kemenangan yang hakiki buat ekonomi Islam bukan ketika pangsa pasar ekonomi Islam lebih besar daripada pangsa pasar ekonomi konvensional. Kemenangan hakiki ekonomi Islam ketika ekonomi Islam bisa menginspirasi ekonomi konvensional sehingga ekonomi konvensional ngikutin ekonomi Islam walaupun nggak ngaku ekonomi Islam. Benar ya? Betul, jadi kemenangan hakiki kita adalah ketika para pejabat negeri ini, Menteri Keuangannya, Menteri BUMN-nya, Wapresnya, Presidennya, semuanya goes without saying, mereka terinspirasi dan mengambil nilai-nilai ekonomi Islam diterapkan di Republik ini. Bener gak? Itu biasa. Yang paling keren, men. Saya merinding sendiri ngomong kayak gitu. Bener juga ya Pak ya. Jadi ketika malah ini berarti udah salah satu kunci poin keberhasilan lah ya. Betul. Salah satu langkah ya Pak ya. Dulu orang sih mah alergi. Ya. Gimana tuh Pak? Maksud alerginya gimana tuh Pak? Dulu tahun 83 tahun 83 ketika suatu seminar di UI di Rawamangun waktu itu kita ngomong tentang ekonomi Islam. Dosen saya, profesor bidang ekonomi, fakultas ekonomi, orang ngetop banget, tapi kita nggak sebut namanya. Waktu itu dia bilang, ekonomi Islam ini hanya bisa jalan kalau kita semua udah berubah jadi malaikat. Artinya ini adalah suatu yang utopia. Salah satu menteri kita dulu, itu bahkan mengatakan, ekonomi Islam ini nggak bakal bisa jalan, kata dia, benar nggak? Jadi, waktu itu orang tuh alergi terhadap ide-ide tentang ekonomi Islam.
Sekarang enggak. Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Ketua IAEI, Pak Erick Thohir jadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, benar. Benar. Jadi saya rasa upaya kita untuk mengenalkan Islam dalam wajah yang bisa dimengerti oleh orang-orang awam itu adalah kemenangan yang hakiki. Top. Kira-kira. Sama ini Pak, ya mungkin sekarang lebih santai gitu Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak kisah menarik Bapak sendiri gitu dalam memperjuangkan ekonomi syariah nih selama ini? Karena kan sepak terjangnya kita udah tahu dari tahun berapa, berarti Pak 90 ya Pak ya? Yeah, mulai yeah, ya, yeah, 90 yeah. sampai sekarang itu udah 30 tahunan lebih gitu kan. Pasti banyak nih cerita-cerita atau perjuangan-perjuangan yang menarik yang mungkin bisa di-share nih ke teman-teman sahabat isyaf semua. Nah, banyak banget deh. Tapi yang saya waktu itu masih ingat sampai sekarang lucu, dalam artian lucu ya. Waktu itu saya kan baru pulang dari Boston University, masuk ke Bank Muamalat, kerja Bank Muamalat. Kita cuma dikasih penjelasan 2 minggu lah, terus kasih sosialisasi tentang bank syariah di hadapan para bankir waktu itu. Udah kan, di hadapan para bankir. Udah deh kita cerita lah segala macam. Mudharabah, musyarakah, segala macam. Pokoknya kita medok-medokin bahasa Arabnya biar kelihatan pinter bener ya. Udah keren-keren gitu kan, semua orang terpesona tuh ngelihat kita jelasin bank syariah gitu. Tahu-tahu ada satu orang nanya, Pak Adi, di bank syariah ada LC apa KABA? Letter of Credit. Letter of Credit, yes. Bank Muamalat waktu itu bukan bank devisa, jadi kita nggak punya produk LC. Dan saya juga nggak pernah kerja di bank, karena dulu baru lulus kerja di Bappenas, habis Bappenas ambil S2 itu ya. Jadi nggak ngerti LC sebetulnya. Tapi kalau saya jawab di bank syariah nggak ada LC atau saya bilang saya nggak ngerti LC, kan orang yang tadi yang udah terpesona itu kan jadi jadi drop ya Pak kan? Jadi saya langsung jawab, oh ada Pak, di bank syariah ada LC. Tapi kalau di bank syariah namanya bukan LC, di bank syariah namanya idgham bigunnah. Kita cari di bahasa Arab, kita jeplak. Oh jadi idgham bigunnah Pak. Terus kan dia bingung kan? Seperti apa itu Pak idgham bigunnah di bank syariah kan gitu. Lah, saya nggak langsung jawab. Kalau langsung jawab aja ketahuan tajwid. Iya, tajwid kan Pak. Ya saya tanya balik, lah LC apa? Terus kan dia jawab LC gitu. Baru kita, oh kalau itu bukan idgham bigunnah. Kalau itu namanya kafal habil ujrah. Kacau. Lucu juga nih Pak. Apa dalam pertama-tama awal-awal itu ya Pak ya? Oke, terus Pak terkait sekarang ini gitu kan banyak yang ya produk-produk keuangan segala macam juga sudah berkembang gitu. Maksudnya di era 90-an atau misalnya di zaman-zaman dulu lah yang anggapnya zaman Rasul atau zaman Khalifah gitu kan, ya pasti kan perkembangan zaman ada gitu Pak. Nah, Bapak juga sebagai Dewan Syariah MUI, gimana sih Pak dalam kadang-kadang memutuskan nih suatu produk ini boleh maksudnya boleh haram atau misalnya boleh digunakan atau gimana? Itu biasanya proses keputusan itu seperti apa sih Pak di Dewan Syariah? Di cara mikirnya Dewan Syariah Nasional MUI agak berbeda fatwanya dengan yang di Timur Tengah misalnya. Siap. Termasuk juga dengan Malaysia. Karena kalau kita lihat di Timur Tengah atau Malaysia, dia cuman kalau ada produk dia teliti, dia review, kemudian kesimpulannya halal atau haram. Sedangkan kalau di DSN MUI enggak kayak begitu. Fatwa kita itu halal haram itu cuman keputusan nomor 1. Tapi yang panjangnya itu adalah kita membuat struktur bagaimana sesuatu itu yang biasa dilakukan di konvensional bisa dilakukan di syariah. Nah, jadi kita pertama-tama tahapnya adalah namanya problem identification, merumuskan persoalan yang ada. Misalnya produk ini persoalannya dari segi syariah nih apa nih? Itu kita rumusin dulu. Supaya kita tahu di mana letak nggak syariahnya suatu produk konvensional, benar nggak? Betul. Karena produk konvensional kan itu banyak manfaatnya juga, benar nggak? Yeah. Oleh karena itu langkah pertama kita identifikasi dulu apa dari produk konvensional itu yang tidak sesuai syariah. Setelah itu kita rumuskan solusinya. Kalau gitu gimana dong caranya, benar nggak? Ini tahapan kedua. Setelah kita rumuskan solusinya, baru kita undang biasanya 5 pihak, Bank Indonesia, OJK, Ikatan Akuntan Indonesia, Mahkamah Agung. Dan satu lagi lupa tuh siapa tuh 5 lah. 5 itu ya Pak, 5 pihak. Nah, lalu kita tanya, ini maslahahnya gimana? Kan ada waktu perumusan solusi itu ada beberapa pilihan, alternatif A, B, C. Nah, kita tanyalah dengan para otoritas yang ada itu.
kalau kita ambil A, apa nih implikasinya dari segi hukum, akuntansi, keuangan dan sebagainya. Dari situlah kemudian baru akhirnya muncul fatwa. Jadi fatwa kita itu melalui 3 step yang tadi udah kita jelasin, yaitu panjang juga ya Pak. Iya, kalau cuma ceramah, teman-teman jadi percaya sama ini juga dalam proses panjang juga ternyata dalam penentuan ya, memberikan fatwa ya Pak. kalau bikin fatwa itu kayak ceramah ditanya langsung jawab itu mah nggak seru. Bener Pak, banyak sekali ternyata juga pertimbangannya, alternatif yang dirumuskan juga ya Pak ya dalam membuat satu fatwa. Pak boleh menceritakan tentang gimana sih Pak inisiatif awalnya tentang ekonomi syariah? Yang menarik ya. Yang menarik nih di 2020-2021 di semester kedua 2020 paling enggak yang kami tahu di kantor kami itu ada 9 inisiatif di industri perbankan syariah yang hasilnya itu akan kita rasakan di tahun 2021 ini. Inisiatif pertama kita udah tahu sama-sama, merger dari 3 bank BUMN, BRI Syariah, BRI Syariah, BSM jadi BSI. Ya, itu nggak usah kita bahas, udah jelas benar. Inisiatif kedua itu ada 2 unit usaha syariah baru yang sekarang ini lagi nunggu keluar izinnya dari OJK, yaitu Bank Jago dan Bank Mantap. Inisiatif ketiga itu ada satu bank yang dulu namanya Bank Maybank Syariah Indonesia, sekarang udah berubah nama jadi Bank Net Syariah. Itu menggunakan bisnis model baru, yaitu ditransformasi menjadi bank digital. Sekarang harganya sahamnya lagi seru-serunya tuh, benar ya? Iya Pak. Ini inisiatif ketiga. Inisiatif keempat, ada 2 unit usaha syariah yang akan dikonversi induknya menjadi syariah, yaitu Bank Riau Kepri dan Bank Nagari. Bank Riau Kepri itu 28 triliun, Bank Nagari itu 25 triliun. Dan ada juga Bank BCA punya anak perusahaan namanya BCA Syariah. BCA beli Bank Rabo, Bank Rabo diganti namanya jadi Bank Intern, lalu dimerger dengan Bank BCA Syariah. Itu inisiatif kelima. Inisiatif keenam ada 3 UUS dimiliki oleh asing, tiga-tiganya, yang menggunakan bisnis model platform sharing, Maybank Syariah, SCM Niaga dan Permata Syariah. 2 milik Malaysia, 1 milik Thailand. Kemudian ada juga 4 UUS milik BPD yang saat ini lagi mau spin off. Ada 2 unit usaha syariah milik BPD juga yang sekarang merubah bisnis modalnya meniru dari apa yang ada di CMB Niaga, Maybank dan Permata tadi, yaitu menggunakan platform sharing. Dan yang terakhir, inisiatif ke-9, ada 3 bank umum syariah di Indonesia yang saat ini lagi direvitalisasi dan 1 di antaranya itu akan memberikan dampak yang signifikan karena nasabahnya jutaan, pegawainya ribuan, kantornya ratusan, asetnya 40 triliun, umurnya paling tua, namanya Bank Muamalah. Jadi keren banget. Banyak ternyata ya. Iya. Inisiatif yang bener deh, serius banget. Saya terima kasih banyak sama Chef ya dikasih kesempatan seperti ini. Karena emang ini is just about the right time. Ketika industri lagi bergerak, anak-anak muda bergerak, keren banget, insya Allah. Ini juga ada sedikit beberapa pertanyaan sih Pak dari teman-teman gitu. Menurut Bapak nih berkembangnya ekonomi syariah sekarang saat ini nih karena emang kesadaran umat Islam yang sudah lumayan tinggi, apa emang karena potensi uangnya nih Pak? Dua-duanya sih nggak bisa dipisahin, tapi yang paling penting adalah keterlibatan anak-anak muda dalam mengembangin ekonomi Islam. Ini yang paling penting. Orang-orang tua kayak saya nih, masih muda Bapak. Kita kan punya ide, punya gagasan, tapi untuk eksekusi kita butuh anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu luar biasa kreativitasnya. Jadi kemajuannya kayak sekarang ini kayak podcast kita nih, ini kan anak-anak muda, benar nggak? Iya Pak. Jadi keterlibatan anak muda ini yang membuat ekonomi Islam terdorong menjadi lebih cepat lagi Pak. Bukan aja lebih cepat, tapi orang nggak takut gitu loh. Ini bukan ekonomi untuk orang yang sarungan, jenggotan, jidat hitam gitu, bukan. Ini ekonomi yang punya banyak nilai baik loh. Makanya menteri apa segala macam nggak takut ikutan karena anak-anak muda yang membuat ini jadi sesuatu yang lebih santai. Benar. Siap. Sama ini Pak, menurut Bapak nih ya karena Bapak juga salah satu pelopor ekonomi syariah Indonesia, kira-kira apa sih Pak nih tantangan yang masih menjadi tugas bagi kita-kita anak-anak muda nih di dalam mengembangkan ekonomi syariah, sama kira-kira apa harapan atau mungkin ada pesan-pesan kepada ya teman-teman sobat isyaf ini tentang
gimana nih sama-sama kita yang muda-muda bisa mendukung ekonomi syariah di Indonesia? Kalau menurut saya ya, bahwa ekonomi Islam itu ya al-wayul alai, bahwa Islam itu adalah suatu kebenaran, iya, goes without saying. Kita sebagai orang Islam kita tahu itu. Tapi pesan saya yang paling penting nih buat teman semua. Kita maju tanpa menyingkirkan. Kita naik tanpa menjatuhkan. Kita baik tanpa menjelekkan. Dan kita benar tanpa perlu mempermalukan orang yang salah. Kalau ini kita kembangkan, maka orang akan menerima ini. Karena kalaupun kita benar orang lain salah, tapi kita permalukan orang itu, akhirnya dia nolak kebenaran, benar kan? Gara-gara kita mempermalukan dia jadi nolak kebenaran. Benar, Pak. Pesan saya sih buat teman-teman semua, terutama teman-teman di ISYAF Indonesian Islamic Youth Economic Forum, saya benar-benar titip lah. Mudah-mudahan Rasulullah SAW pernah bersabda, pemimpin masa depan akan datang dari timur. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, Allah akan pergilirkan kekuasaan itu dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Pertanyaan, siapa itu yang di timurnya Mekah Madinah? Jawabannya Indonesia. Siapa bangsa yang belum diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi pemimpin? Indonesia. Arab udah, Turki udah, bener gak? Iya, Spanyol udah segala macam. Yang belum kita. Jadi kalianlah teman-teman di ISYAF, pemimpin-pemimpin masa depan dunia. Amin, amin. Berjuang terus ya. Siap. Keren. Terima kasih Pak Adi. Oke, mungkin sekarang kita masuk ini nih Pak, ke jawab cepat namanya. Siap. Jadi Pak memilih ya kira-kira lebih milih yang mana nih? Misalnya Oke. kasih 2 pilihan, Oke. gitu Pak. Yang pertama nih, milih makan di restoran atau di pinggir jalan Restoran. Pak? Restoran. Bubur diaduk apa nggak diaduk? Enggak diaduk. Nggak diaduk ya Bapak ya. Oke. Pilih paha atau dada Pak? Dada. Dada. Siap. Pilih wakaf uang atau wakaf di masjid? Wakaf uang. Wakaf uang ya. Pilih menjadi pengusaha atau investor Pak? Pengusaha. Pengusaha. Terus jadi presiden atau jadi menteri? Enggak, yang itu nggak mau jawab. Oke teman-teman, mungkin kita tutup ya Pak ya sesi kita hari ini. Sebenarnya kalau misal mau dilanjutin nih bisa berapa episode podcast ini Pak. Tapi mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol lagi sama Pak Adi gitu kan. Jadi untuk membahas mungkin yang sesi ekonomi syariah yang ya sisi lain ya Pak, kita bisa lebih bahas lagi di sesi-sesi berikutnya. Mungkin itu aja teman-teman sobat ISYAF di rumah atau dimanapun berada. Sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dari kami berdua. ISYAF Podcast, satu masjid, satu komunitas, satu usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.